Saya mau tanya ke Vera, saya lihat ngerobek ulas ya waktu itu apa tuh? Mengartikan ya Ver? Kalau di adat Batak itu Bu, untuk tanda perpisahan dengan yang sudah meninggal, jadi tidak ada lagi bisa ada kata bersatu kembali gitu, dipisahkan oleh maut. Itu aja. Ya, ya. Vera kan juga diperiksa penyidik ya, karena ada percakapan terakhir soal supaya membuka hati pada pria lain. Dan termasuk ada telepon di hari H atau di Jumat 8 Juli itu sekitar jam berapa? Setengah 5 ya? Jam setengah 5. Setengah 5. Yang isinya adalah waktu itu yang saya ingat pokoknya ada situasi para ajudan tertawa-tawa gitu, benar ya? Iya. Waktu itu apa percakapan Fer? Almarhum abang cuma nelpon saya menelepon dia jam 16.31. Karena ada panggilan tak terjawab 4 kali, jam 16:10 di tanggal 8 itu tidak saya angkat karena saya dalam perjalanan mau pulang ke rumah dari Bangko gitu. Nah, sesampai di rumah karena melihat ada panggilan tak terjawab, saya telepon gitu. Saya telepon tapi nggak masuk, memanggil, jadi saya WA. Saya kasih kirim pesan, adik kenapa bang, ada apa bang gitu. Adik baru pulang dari Bangko beli pampers Gepa karena saya punya ponaan jadi saya belanja gitu. Jadi pas itu tidak masuk WhatsApp-nya, hanya checklist 1. Sudah nggak bisa dikontak? Tiba-tiba gitu, terus tiba-tiba langsung checklist 2, langsung di-read. Saya tunggu-tunggu balasan, kok nggak ada balasan gitu, cuman dibaca aja gitu. Akhirnya saya telepon, saya tunggu-tunggu, tidak ada jawaban, saya telepon. Itulah jam 16.31. Saya telepon dan diangkat. Dan almarhum abang cuma bilang, saya tanya, kenapa bang? Gitu. Bentar ya dek, bentar nanti abang kabari lagi. Itu aja. Dan itu terakhir? Itu terakhir. Ketika Vera mau coba kontak lagi udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa lagi. Satu malam sebelumnya tanggal 7 Juli itu adalah saat dimana telepon dan mengatakan bahwa dia agak resah ya atau menceritakan pada Vera soal kurang ajar. Ya. Apa maksud kurang ajarnya tuh? Waktu itu dia nelpon, tiba-tiba nelpon saya jam 8 malam. Saya angkat, terus mati. Mati teleponnya, tiba-tiba langsung ada 4 panggilan tak terjawab. Setelah itu dia nelpon lagi jam 8:30 gitu. 8:30 malam saya angkat, dia bilang, almarhum abang cuman bilang, lagi di mana dek gitu, lagi dinas malam bang. Kenapa? Kurang ajar, dia bilang seperti itu. Kurang ajar itu mengacu ke siapa? Ke squad di sini. Oke. Lengkapnya gimana sih? Kurang ajar, dia bilang gitu. Terus karena ada bahasa dari dia kurang ajar, kan saya lagi dinas malam. Jadi nggak enak didengar kawan-kawan saya cari tempat yang nyaman untuk bicara gitu. Terus, kenapa tadi bang? Saya bilang seperti itu. Kurang ajar orang ini, dia bilang. Kurang ajar gimana? Saya bilang. Ibu sakit, dia bilang. Aku dituduh bikin ibu sakit. Sakit apa? Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu saya, dia bilang. Terus setelah itu aku diancam. Dia langsung berbicara seperti itu. Aku diancam. Diancam bagaimana? Aku bilang kayak gitu. Berani kau naik ke atas, ku bunuh kau. Dia bilang gitu. Siapa yang ancam? Saya tanya. Adalah, dia bilang. Adalah, dia bilang. Sudah itu siapa? Saya tanya lagi. Bu, siapa? Squad di sini. Squad di sini. Jadi bukan squad tapi squad. Squad di sini. Setelah itu, emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang. Abang ada pukul ibu? Saya bilang kayak gitu. Oh, kamu nanya itu? Iya. Ya enggak lah dek, dia bilang. Ya udah abang jangan takut. Dia bilang, kalau abang nggak salah abang jangan takut. Saya bilang kayak gitu. Iya kata dia. Dia bilang kayak gitu. Udah tuh
emangnya abang sekarang lagi di mana? Saya bilang, aku lagi di Magelang. Dia bilang gitu. Habis itu yaudah ya, nanti aku kabari lagi. Nah, gitu. Termasuk aneh nggak percakapan itu menurut Vera? Aneh. Anehnya? Ya anehnya ya karena dia bilang dia tidak salah, tapi kenapa dia dituduh gitu. Selama ini sering nggak menceritakan soal pekerjaan atau relasi dengan sesama pengawal, relasi dengan atasan? Kalau untuk bagaimana pekerjaannya dia nggak pernah cerita kemana nggak. Cuman dia bilang pekerjaan saya, abang ini sibuk deh, jadi harap maklum kalau jarang ngasih kabar kayak gitu. Tapi jelas ya dibilang bahwa dia diancam dibunuh karena bikin ibu sakit. Iya. Kalau ke atas maka Dibunuh. Tapi sakitnya apa nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Cuman dia bilang ketika kamu tanya, emang abang bikin sakit ibu gitu? Ya enggak lah dek, dia bilang gitu. Kalau misalnya beberapa bulan sebelumnya soal percakapan yang kemudian di screenshot, video call menangis untuk memberikan hati, itu menurut Vera sebenarnya apa yang terjadi? Menurut saya malah mikirnya dia sakit waktu itu. Tanggal 21 Juni itu dia video call saya gitu. Dia video call saya sekitar jam setengah 12. Karena memang dia bisa mengabari itu jam-jam segitu yang dia memang santainya gitu. Karena habis bekerja. Jadi saya angkat, sudah itu lagi di mana Dek? Dia bilang, lagi di rumah Bang. Enggak dinas, enggak. Terus dia ngomong, abang ada yang mau abang ceritain, kata dia gitu. Ada yang mau abang bilang, abang ada masalah Dek, dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi abang nggak bisa ngomong gitu. Masalah ini ke mama, ke bapak, ke adik, ke Depi, adik Reja, Kak Yuni, bahkan ke adik. Gitu. Terus ceritalah Bang, saya bilang. Ceritalah Bang, jangan dipendam sendiri, saya bilang gitu. Enggak lah Dek, biarlah abang yang nanggung ini semua, dia bilang. Dia bilang seperti itu. Biarlah abang yang nanggung ini semua. Terus saya bilang, terus dia bilang lagi gitu. Kenapa kau masih nunggu abang Dek, kata dia. Kenapa kau masih nunggu abang Dek, kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Kami sudah saling menangis kan Bu, gitu. Di video call itu. Buka ya hatimu ya Dek, dia buat laki-laki lain, dia bilang gitu. Buka ya Dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Menikah pun nanti kau punya anak kalian bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri Dek, dia bilang gitu. Saya bantah. Ya. Kamu bantah? Saya bantah. Nggak mau, saya bilang gitu. Aku maunya nikah sama abang gitu. Terus dia bilang, dia cuma diam. Abang nggak sayang ya sama adik? Saya tanya. Dia cuma diam. Terus, udah dulu ya Dek, katanya. Abang, aku mau tidur, kata dia. Dadaku sesak Dek, kata dia gitu. Terus saya bilang, abang sakit, saya bilang gitu. Aku telepon adik Reja ya, buat ngantar obat untuk abang ya, saya bilang gitu. Enggak Dek, aku mau tidur aja, kata dia. Ya udah, karena dia mau tidur, saya ajak berdoa bersama gitu. Di video call, habis itu saya suruh dia tidur. Itu 21 Juni ya. Iya. Jadi bisa dibilang Fer, sebelum Joshua meninggal itu ada dua percakapan penting lah kira-kira yang kamu ingat ya. Yaitu soal membuka hati 21 Juni dan tanggal 7 Juli soal kurang ajar, kalau naik bikin ibu sakit dia akan dibunuh. Itu kira-kira ya.
Di luar itu masih ada, Fer? Sekitar tanggal 19 Juni kalau nggak salah, Bu. Dia ada ngomong, abang minta maaf ya dek, kata dia. Chat WA. Abang minta maaf ya dek. Maaf kenapa bang? Saya tanya. Pokoknya abang minta maaf ya kalau abang banyak salah. Dia bilang gitu. Terus, salah apa? Gitu. Minta maaf kenapa? Enggak dek, takutnya abang nggak sempat minta maaf. Dia bilang. Abang ini kenapa ngomong gitu? Saya WA. Kayak apa aja kayak gitu. Cuman di-read, nggak dibalas lagi. Itu sekitar 19 Juni. 19 Juli kalau nggak salah. 19 Juni. Ya, 19, 21 dan kemudian 19, 21 Juni. Lalu kemudian 8 Juli atau 1 hari sebelum Yosua meninggal. Lagi. Satu malam sebelumnya tanggal 7 Juli itu adalah saat dimana telepon dan mengatakan bahwa dia agak resah ya atau menceritakan pada Vera soal kurang ajar. Ya. Apa maksud kurang ajarnya tuh? Waktu itu dia nelpon, tiba-tiba nelpon saya jam 8 malam. Saya angkat, terus mati. Mati teleponnya, tiba-tiba langsung ada 4 panggilan tak terjawab. Setelah itu dia nelfon lagi jam 8:30 gitu. 8:30 malam, saya angkat, dia bilang, mama abang cuman bilang, lagi di mana dek? Gitu. Lagi dinas malam bang. Kenapa? Kurang ajar, dia bilang seperti itu. Kurang ajar itu mengacu ke siapa? Ke squad di sini. Oke. Lengkapnya gimana sih? Kurang ajar dia bilang gitu. Terus karena ada bahasa dari dia kurang ajar, kan saya lagi dinas malam. Jadi nggak enak didengar kawan-kawan saya cari tempat yang nyaman untuk bicara gitu. Terus kenapa tadi bang? Saya bilang seperti itu. Kurang ajar orang ini, dia bilang. Kurang ajar gimana? Saya bilang. Ibu sakit, dia bilang. Aku dituduh bikin ibu sakit. Sakit apa? Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu saya, dia bilang. Terus setelah itu aku diancam. Dia langsung berbicara seperti itu. Aku diancam. Diancam bagaimana? Aku bilang kayak gitu. Berani kau naik atas, ku bunuh kau. Dia bilang gitu. Siapa yang ancam? Saya tanya. Adalah, dia bilang. Adalah, dia bilang. Sudah itu siapa? Saya tanya lagi. Bu, siapa? Squad di sini. Squad di sini. Jadi bukan squad tapi squad. Squad di sini. Setelah itu, emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang. Abang ada pukul ibu? Saya bilang kayak gitu. Oh kamu nanya itu? Iya. Ya enggak lah dek, dia bilang. Ya udah abang jangan takut. Dia bilang, kalau abang nggak salah abang jangan takut. Saya bilang kayak gitu. Iya kata dia. Dia bilang kayak gitu. Udah tuh, emangnya abang sekarang lagi di mana? Saya bilang. Aku lagi di Magelang. Dia bilang gitu. Habis itu ya udah ya, nanti aku kabari lagi. Nah, gitu. Termasuk aneh nggak percakapan itu menurut Vera? Aneh. Anehnya? Ya anehnya ya karena dia bilang dia tidak salah, tapi kenapa dia dituduh gitu. Selama ini sering nggak menceritakan soal pekerjaan atau relasi dengan sesama pengawal, relasi dengan atasan? Kalau untuk bagaimana pekerjaannya dia nggak pernah cerita kemana nggak. Cuman dia bilang pekerjaan saya, abang ini sibuk deh, jadi harap maklum kalau jarang ngasih kabar kayak gitu. Tapi jelas ya dibilang bahwa dia diancam dibunuh karena bikin ibu sakit. Iya. Kalau ke atas maka dibunuh. Tapi sakitnya apa nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Cuman dia bilang ketika kamu tanya, emang abang bikin sakit ibu iya. gitu? Ya enggak lah dek, dia bilang gitu.